Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak hanya menjadi kekuatan politik yang besar, tetapi juga membangun jaringan organisasi massa yang luas. Organisasi-organisasi ini bergerak di berbagai bidang, mulai dari pertanian, pemuda, mahasiswa, perempuan, hingga anak-anak. Keberadaan mereka bertujuan memperluas pengaruh PKI ke seluruh lapisan masyarakat melalui jalur non-partai. PKI memanfaatkan organisasi massa untuk menyebarkan ideologi, menggalang dukungan politik, dan memobilisasi kekuatan sosial dalam setiap agenda perjuangannya. Beberapa organisasi tersebut bahkan memiliki anggota jutaan orang, menjadikannya kekuatan sosial yang sangat dominan di era 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Namun kedekatan organisasi-organisasi ini dengan PKI juga membuat mereka ikut menjadi sasaran pembubaran setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, G30S. Berikut adalah uraian mengenai organisasi massa yang berada di bawah pengaruh PKI. 1. Barisan Tani Indonesia (BTI). Barisan Tani Indonesia (BTI) adalah salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia yang beranggotakan kaum petani. Organisasi ini lahir di masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika perjuangan rakyat tidak hanya berfokus pada pengusiran penjajah, tetapi juga pada perubahan struktur sosial ekonomi di pedesaan. BTI resmi berdiri melalui pertemuan yang diselenggarakan di Surakarta pada 5–7 November 1945. Kehadirannya kemudian dikukuhkan dalam Kongres Petani Indonesia di Yogyakarta pada 22–25 November 1945. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pendiriannya antara lain Muhammad Tauchid, Wijono Surjokusumo, dan Suro Sarjono. Tujuan utama BTI pada awal pendiriannya adalah mengorganisir petani agar ikut berperan aktif dalam revolusi kemerdekaan. Prinsip perjuangan yang diusung BTI mencakup sikap anti-imperialisme, anti-feodalisme, dan keberpihakan kepada kaum tani kecil. Persoalan tanah menjadi fokus utama perjuangan BTI dengan gagasan bahwa tanah harus dimiliki oleh mereka yang menggarapnya. Memasuki awal 1950-an, BTI semakin erat berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak tahun 1953, BTI secara resmi menjadi organisasi underbau PKI. Perubahan ini membuat BTI mengadopsi garis politik yang sejalan dengan PKI, termasuk strategi perjuangan yang menekankan jalan revolusioner. BTI kemudian melebur dengan beberapa organisasi petani lainnya seperti Rukun Tani Indonesia (RTI) dan Sarekat Tani Indonesia (SAKTI), tetapi tetap mempertahankan nama BTI. Dengan dukungan PKI, BTI semakin kuat dan berperan besar dalam memobilisasi massa tani di seluruh Indonesia. BTI aktif memperjuangkan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 melalui kampanye reforma agraria. Namun pelaksanaan land reform yang berjalan lamban memicu kekecewaan. BTI kemudian menggalang aksi sepihak untuk mendesak redistribusi tanah. Salah satu kampanye terkenal BTI adalah Ganyang 7 Setan Desa yang menargetkan tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, tukang gadai, serta petani kaya. Retorika ini menggambarkan semangat BTI untuk menghapus struktur feodal di desa. Namun aksi-aksi BTI kerap memicu konflik horizontal antara petani miskin dan petani kaya, serta dengan aparat pemerintah yang menilai tindakan ini melanggar hukum. Menjelang tahun 1962, anggota BTI mencapai sekitar 5,7 juta orang, menjadikannya salah satu organisasi petani terbesar di Indonesia.
Namun keterlibatannya yang sangat erat dengan PKI membuat BTI turut menjadi sasaran setelah meletusnya peristiwa G30S tahun 1965. BTI dituduh terlibat dalam rencana kudeta yang digerakkan oleh PKI, meskipun bukti langsung atas keterlibatan struktural BTI dalam G30S tidak pernah benar-benar jelas. Meski demikian, stigma tersebut cukup untuk menghancurkan organisasi ini. Melalui keputusan Presiden Pang Thia Bri nomor 1 Maret 1966, BTI resmi dibubarkan bersama seluruh organisasi yang dianggap berada di bawah naungan PKI. Ratusan ribu anggota BTI kemudian menjadi korban penangkapan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan dalam gelombang anti-komunis yang terjadi setelah 1965. Sejak saat itu, BTI menghilang dari panggung politik Indonesia dan menjadi bagian dari bab kelam sejarah bangsa. Selanjutnya, organisasi yang juga berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia adalah Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI. Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI, lahir pada masa demokrasi terpimpin sebagai wadah mahasiswa berhaluan kiri yang memiliki kedekatan ideologi dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Organisasi ini secara resmi berdiri melalui Kongres 1 yang diselenggarakan di Surakarta pada 29 Maret sampai 4 April 1956. CGMI terbentuk dari penggabungan berbagai kelompok mahasiswa kiri yang tersebar di sejumlah kota, termasuk Yogyakarta, Bandung, dan Bogor. Sejak awal, CGMI memposisikan diri sebagai organisasi mahasiswa yang menentang imperialisme dan kolonialisme. Mereka gencar mengampanyekan dukungan terhadap kebijakan Presiden Soekarno, khususnya gagasan demokrasi terpimpin dan politik luar negeri yang anti-Barat. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada masa Presiden Soekarno, dimulai sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga runtuhnya Orde Lama pada tahun 1966. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden sangat dominan dan konsep demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan menekankan peran pimpinan negara. Adapun ciri-ciri utama demokrasi terpimpin antara lain: dominasi presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan ikut campur dalam yudikatif. Peran besar partai politik tertentu. Partai-partai politik tetap ada, tetapi pengaruhnya dibatasi. PKI menjadi salah satu partai yang sangat dekat dengan pemerintah. Militer dan politik saling terkait. ABRI diberi peran politik melalui konsep dui fungsi, pembatasan kebebasan pers dan oposisi, kritik terhadap pemerintah dibatasi. Ideologi Nasakom, penyatuan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar persatuan bangsa. Secara umum, sistem ini dimaksudkan Soekarno untuk menggantikan demokrasi liberal yang dianggap gagal, tetapi dalam praktiknya lebih mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Di kampus, CGMI dikenal lantang menolak praktik perpeloncoan terhadap mahasiswa baru. Selain itu, organisasi ini aktif memperjuangkan peningkatan tunjangan mahasiswa, penurunan harga buku, serta mengadakan kegiatan yang bersifat rekreatif seperti olahraga dan wisata. Walaupun secara resmi CGMI mengklaim non-partisan, kenyataannya mayoritas pengurus dan anggotanya merupakan simpatisan PKI. Hubungan erat ini membuat CGMI berada di kubu pro pemerintah dan menjadi salah satu pendukung utama Presiden Soekarno. Puncak kedekatan itu terlihat ketika Soekarno hadir dalam Kongres CGMI di Jakarta pada 29 September 1965, hanya beberapa hari sebelum meletusnya peristiwa Gerakan 30 September. Menjelang pertengahan 1960-an, jumlah anggota CGMI melonjak pesat.
Jika pada awal berdiri mereka berjumlah beberapa ribu orang, maka menjelang 1965, CGMI mengklaim memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar di berbagai universitas dan perguruan tinggi Indonesia. Besarnya jumlah ini menjadikan CGMI salah satu organisasi mahasiswa terbesar pada masa itu, menyaingi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berhaluan Islam. Namun kejayaan CGMI tidak bertahan lama. Setelah pecahnya G30S per KI pada akhir September 1965, organisasi ini langsung berada dalam sorotan. Pemerintah membekukan kegiatan CGMI pada awal November 1965 dan secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang bersamaan dengan PKI dan Onderbaunya melalui surat keputusan Presiden pada 12 Maret 1966. Sejak saat itu, CGMI hilang dari pergerakan mahasiswa Indonesia, meninggalkan jejak sejarah sebagai salah satu kekuatan politik kampus yang berperan besar pada era demokrasi terpimpin. Berikutnya, organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia adalah Fajar Harapan. Pada akhir dekade 1950-an, situasi politik Indonesia berada di bawah pengaruh kuat Partai Komunis Indonesia, PKI, yang terus memperluas basis masanya. Salah satu strategi PKI adalah membentuk organisasi-organisasi yang menggarap berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Dari upaya inilah lahir Fajar Harapan, sebuah organisasi pionir muda yang meniru konsep gerakan anak-anak komunis di Uni Soviet dan Tiongkok. Organisasi ini berdiri sekitar tahun 1959 dengan dukungan tokoh-tokoh PKI, termasuk DN Aidit yang saat itu menjabat Ketua Komite Sentral PKI. Sasaran utamanya adalah anak-anak usia sekolah dasar, umumnya antara 6 hingga 13 tahun. Walaupun secara formal tidak menyatakan diri sebagai sayap PKI, pengaruh ideologi partai ini sangat dominan karena para pembina dan penggeraknya sebagian besar merupakan kader PKI. Kegiatan Fajar Harapan mencakup pendidikan ideologi, penguatan disiplin, olahraga, seni, dan keterampilan. Mereka juga mengadakan kerja bakti, lomba keterampilan, dan kunjungan ke tempat bersejarah. Bahkan kegiatan rekreatif seperti berkemah dan permainan kelompok sering diselipi pesan-pesan politik yang menanamkan loyalitas kepada ideologi komunis. Tujuan utama dari semua ini adalah membentuk generasi muda yang setia kepada cita-cita sosialisme. Namun, keberadaan Fajar Harapan tidak berlangsung lama. Memasuki awal 1960-an, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyatukan semua organisasi kepanduan dan pionir dalam satu wadah nasional. Kebijakan ini ditegaskan melalui ketetapan MPRS Nomor 2 MPRS tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 yang melahirkan Gerakan Pramuka Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan resmi di tanah air. Langkah ini bertujuan menghapus fragmentasi serta mencegah infiltrasi ideologi politik ke dalam gerakan kepanduan. Sebagai konsekuensinya, pada tahun 1961, Fajar Harapan resmi dilebur ke dalam Gerakan Pramuka bersama organisasi lain yang sebelumnya berafiliasi dengan berbagai partai politik. Meski demikian, pengaruh ideologi PKI tidak serta-merta hilang. Beberapa mantan anggota dan pembinanya tetap terhubung dengan jaringan partai melalui keluarga maupun organisasi massa lain. Riwayat Fajar Harapan menjadi bukti bagaimana persaingan ideologi di era demokrasi terpimpin merambah hingga ke dunia anak-anak. Organisasi ini bukan sekadar wadah kegiatan rekreasi, tetapi sarana pembentukan kesadaran politik sejak dini yang kelak menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia menjelang meletusnya peristiwa 1965.
Selanjutnya, organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI adalah Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani. Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, awalnya berdiri pada tahun 1950 dengan nama Gerwis, Gerakan Wanita Sedar. Tujuan awal organisasi ini adalah memperjuangkan emansipasi perempuan, kesejahteraan keluarga, pendidikan, serta kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Gerwani berfokus pada isu-isu sosial seperti pemberantasan buta huruf, perlindungan ibu dan anak, serta perbaikan kondisi kerja bagi perempuan. Seiring berjalannya waktu, Gerwis berubah menjadi Gerwani pada tahun 1954. Perubahan ini menandai transformasi organisasi dari lingkup yang lebih kecil menjadi organisasi massa perempuan terbesar di Indonesia. Setelah pemilu tahun 1955, Gerwani mulai menjalin hubungan yang semakin erat dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, terutama karena keduanya memiliki pandangan politik yang sejalan dalam menentang imperialisme, kapitalisme, dan feodalisme. Memasuki era demokrasi, terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Gerwani semakin aktif dalam politik nasional. Organisasi ini bergabung dalam Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, yang merupakan salah satu wadah organisasi sayap PKI. Gerwani juga mendukung program-program pemerintah yang progresif, termasuk land reform atau redistribusi tanah, yang menjadi salah satu kebijakan penting dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Selain itu, Gerwani aktif dalam kampanye anti-imperialis, seperti menentang kehadiran militer asing di Asia Tenggara dan mendukung perjuangan pembebasan nasional di berbagai negara. Semua ini membuat Gerwani tidak hanya dikenal sebagai organisasi perempuan, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mendukung garis perjuangan PKI. Situasi politik Indonesia semakin memanas menjelang 1965. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat meningkat, sementara Presiden Soekarno mencoba mempertahankan keseimbangan kekuatan melalui konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Dalam kondisi ini, Gerwani tetap mendukung PKI dan kebijakan pro-Soekarno. Namun setelah meletusnya Gerakan 30 September, G30S, tahun 1965, Gerwani menjadi salah satu organisasi yang terkena imbas paling besar. Media Orde Baru menuduh Gerwani terlibat dalam penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya. Lebih dari itu, Gerwani dituduh melakukan penyiksaan dan tindakan asusila terhadap para jenderal sebelum mereka dibunuh. Tuduhan ini disebarkan luas melalui film, buku, dan pemberitaan pada masa Orde Baru untuk membangkitkan kemarahan publik terhadap PKI dan organisasi sayapnya. Namun penelitian modern oleh sejarawan seperti Saskia Wiringa dan Asfi Warman Adam menyebut bahwa tuduhan penyiksaan seksual tersebut tidak memiliki bukti kuat dan diduga merupakan propaganda politik. Tuduhan keterlibatan G30S menjadi dasar pemerintah untuk membubarkan Gerwani melalui TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966. Setelah itu, ribuan anggota Gerwani ditangkap, dipenjara tanpa proses pengadilan yang jelas, disiksa, dan sebagian dieksekusi. Ketua Gerwani, Umiati Sarjono, Umi Sarjono, termasuk yang ditangkap dan menjalani hukuman penjara panjang. Banyak anggota Gerwani yang selamat kemudian menceritakan pengalamannya bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam aksi kekerasan di Lubang Buaya. Tetapi stigma yang melekat pada organisasi ini tetap hidup hingga era reformasi. Gerwani menjadi simbol tragedi politik Indonesia yang penuh kontroversi dan menjadi bagian dari narasi besar pemberantasan PKI. Hingga kini, peran Gerwani dalam peristiwa 1965 masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, propaganda Orde Baru menggambarkan Gerwani sebagai organisasi brutal dan tidak bermoral.
Di sisi lain, kajian akademik kontemporer menunjukkan bahwa tuduhan kekerasan seksual adalah bagian dari rekayasa politik untuk mendiskreditkan gerakan kiri, terutama perempuan yang aktif dalam politik. Gerwani akhirnya dikenang bukan hanya karena keterlibatannya dalam pusaran politik Indonesia, tetapi juga sebagai contoh bagaimana propaganda dan kekerasan negara dapat menghancurkan sebuah organisasi sosial yang awalnya berjuang untuk kesejahteraan perempuan. Yang terakhir, organisasi yang berafiliasi dengan PKI adalah Pemuda Rakyat. Pemuda Rakyat adalah sayap pemuda PKI yang sebelumnya bernama Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo. Organisasi ini dibentuk pada 10 November 1945 oleh Amir Syarifuddin. Pesindo sempat aktif dalam revolusi nasional, tetapi melemah setelah pemberontakan Madiun 1948. Pada Kongres 1950, Pesindo berganti nama menjadi Pemuda Rakyat dan secara resmi menjadi organisasi pemuda PKI. Pada 1965, anggotanya mencapai 3 juta orang. Pemuda Rakyat berperan menyebarkan ideologi komunis melalui pendidikan politik dan pelatihan. Namun organisasi ini dibubarkan pasca G30S bersama PKI. Organisasi-organisasi massa yang telah dijelaskan memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh PKI ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan basis massa yang besar, mereka menjadi kekuatan sosial dan politik yang dominan pada era demokrasi terpimpin. Namun, keterkaitannya dengan PKI membuat organisasi-organisasi ini ikut terseret dalam tragedi politik 1965 yang berakhir dengan pembubaran total dan penangkapan massal anggotanya. Saudara, sebagai penutup, bahwa keberadaan berbagai organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI menjadi sasaran ketika konflik politik memuncak pasca peristiwa G30S 1965. Ribuan anggota diburu, ditangkap, bahkan sebagian dieksekusi tanpa pengadilan. Sejak saat itu, organisasi-organisasi tersebut dibubarkan dan dianggap terlarang di Indonesia. Perjalanan sejarah ini menjadi pengingat bahwa keterlibatan organisasi sosial dalam arena politik, terutama ketika diwarnai oleh ideologi ekstrem, dapat membawa dampak besar terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, penting bagi generasi sekarang untuk memahami sejarah ini bukan untuk menumbuhkan kebencian, melainkan sebagai pelajaran agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak dalam konflik ideologi yang merusak persatuan.